Baru ki. Kok rasane jere Pak Sahuri bagian diding-diding ora kan. Gak ngandel tak tak dari aku bagian sawah. Wes, Dil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang tanam bawang merah di belakang rumah. Saat ini biasa saya ditemani oleh Mas Mualim yang saat olah lahannya saya sama sekali tidak tahu karena pas kita on the way ke Bekasi dan Jakarta. Jadi semua olah lahan ini Mas Mualim yang mengerjakannya tanpa saya ketahui, dan hari ini kita tanam. Untuk olah lahan yang saat ini kita lakukan nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Mualim. Saya hanya pembukaan saja, dan saya akan jawab kenapa Gusman Bojonegoro baru tanam, padahal teman-temannya saat ini tanamannya sudah umur 1 bulan. Ada yang umur miliknya Mas Mualim umur 27 hari, saya baru tanam. Alasan saya yang pertama karena Gusman Bojonegoro dalam 1 bulan itu kurang sehat. Ada saraf yang terjepit otot, terus ada kesibukan yang lainnya, dan yang pasti karena saya masih tahu cuacanya kurang bagus. Dan ini sudah tanam kenapa? Karena seminggu kemarin itu habis ada hujan campur angin yang rata-rata bisa dibilang agak ada problem di tanaman-tanaman orang sekitar sini, karena ada hujan yang disertai angin. Itu imbasnya di daun ada yang luka. Jika daun itu luka dan tidak cepat kering, maka jamur akan menyerang tanaman kita. Karena sudah ada habis hujan campur angin, saya baru persiapan tanam. Selain itu memang karena cuaca yang kurang bersahabat, saya paling tidak berani kalau cuacanya kurang bagus, karena dirasa saat ini cuacanya sudah, menurut saya sudah bagus, makanya saya sudah tanam. Terus saya sempat meeting cara gayane ngono, sempat rapat, sempat rembukan sama Mas Mualim, dan Mas Mualim yang menentukan tanggal dan hari tanamnya. Terus saya mengiyakan dan saat ini sudah tanam. Ini untuk luasan 1.300 meter. Kita bawa benih 3 karung tanpa kita timbang, karena memang benihnya tidak beli, punya benih sendiri. Haha, endor dari sang owner tajuk GY, 3 karung tanpa timbang. Kurang bos, kurang lebih 20 kiloan bosku. Mosok sing duwe bibit tok nandur brambang kurang kan ya sarung, yen ditambahi. Terus ini bedengan kita pakai bedengan jalur gajah guys. Jadi ini ada raffia, ini bukan untuk pameran atau untuk manis-manisan, enggak. Ini untuk jalur gajah. Nanti saat nyepre Mas Mualim tidak harus turun ke got. Dan ini jangan ditiru karena kalau musim penghujan kurang efektif. Bedengan yang lebar itu akan cenderung lembab, dan kalau kelembapan tinggi cenderung akan adanya serangan jamur. Luas bedengan kurang lebih 3 meteran, semuanya rata 3 meter, dan kita kasih jalur gajah kurang lebih 40 mili, 40 sampai 50 mili ya Mas Mualim ya. Yeah. Oke, itu sedikit yang bisa saya informasikan. Untuk detailnya mulai olah lahan sampai tanam ini apa saja yang dilakukan, biarkan dijelaskan oleh Mas Mualim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Mualim, ya, sang penggarap atau sang pengerumat lahan Mas Gusman. Ini akan saya ceritakan mulai dari awal, dari penyepraian herbisida. Itu yang pertama ya berarti? Itu yang pertama. Itu saya pakai herbisida sistemik
yang bermerek Bablas. Terus saya 3 hari setelah saya spray pakai Bablas, saya spray lagi pakai kontak yang bermerek Gramaxon. Dan setelah itu ini agak lucu, Mas Gusman, saya belikan obat rumput nanti sampai saya habis tanam padi, diundur-undur. Kalau menurut saya itu cuacanya sudah bagus, tapi menurut beliaunya kurang bagus. Tapi ya benar, itu kemarin ada hujan campur angin. Jadi insya Allah ini sudah nggak terjadi lagi. Semoga kedepannya itu hujannya biasa saja. Dan yang kedua itu sebelum saya kultivator, saya spray pakai M21, terus pakai asam humat. Setelah itu baru saya kultivator. Itu kemarin Mas Gusman tidak ada di rumah, saya hanya minta disiapkan. Terus saya kultivator, habis itu saya spray pakai PK Plus. Itu per tangkinya saya beri 100 mili. Itu PK Plusnya. Setelah saya kultivator, itu saya kultivator hari Minggu, hari Senin saya spray pakai PK Plus. Terus saya ratakan, Senin, Selasa, Rabu, tanam. Ini jangan ditiru, ini sudah profesional. Dan ini akan tanam, tadi malam lembur. Ada hujan ya, tapi enggak terlalu deras, kurang maksimal untuk ditanami. Langsung saya pakai itu diesel untuk mengisi air di got sambil menyalakan diesel. Terus saya tadi malam lembur menyiram ini. Terus habis saya siram tadi pagi uput-uput, Mas Yusuf itu kalau disuruh bangun pagi agak sulit. Lah orang sini itu kalau tanam, orang perempuan itu wah, habis subuh udah berangkat. Malam sampai jam setengah 11, tadi pagi habis subuh berangkat nyeprek. Habis saya sosrok, itu kemarin sore saya sosrok untuk garitan tanam ini loh Mas. Itu kan kita kalau mau tanam itu saya sosrok dulu, garit, terus baru saya spray herbisida. Herbisidanya itu pakai merek Abos dan saya mix pakai Gramaxon. Itu per tangkinya itu Abosnya 50 mili, 50 mili, Gramaxonnya itu 200 mili. Itu sebelum ditanami, habis digarit, itu dispray herbisida. Supaya garitannya itu terkena herbisida, jadi herbisida yang di garitan ini tidak tumbuh. Kalau di herbisida dulu baru digarit itu jadi dipiyak lagi tanahnya itu mungkin yang benihnya itu bisa tumbuh. Itu yang saya jelaskan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu sudah diperjelas oleh Mas Mualim. Saya rangkum, ini saya rangkum. Jadi dari pembicaraan Mas Mualim, penjelasannya tadi saya sudah bisa merangkum. Yang pertama, ini yang dilakukan penyepraian herbisida menggunakan sistemik merek Bablas. Toh kita tidak di-endorse, jadi bebas lah kita ngomong merek. Dispray Bablas setelah 3 hari disusuli pakai kontak. Jadi Mas Mualim ini menggunakan caranya sendiri. Kalau saya ngasih masukan ke teman-teman, kalau tanamnya masih lama, gunakan kontak dulu. Jadi spray kontak, biarkan kering. Itu biasanya habis kering karena kontak itu tidak membunuh ke akar-akarnya. Nanti akan muncul tunas-tunas baru. Di saat muncul tunas-tunas baru hantam pakai sistemik. Itu akan lebih ampuh. Makanya
ada banyak plan, ada plan A, plan B, plan C. Katakan Mas Mualim saat ini menggunakan plan A, bukan berarti Mas Mualim tidak tahu plan B. Jadi dia saat ini menggunakan versi yang plan A tadi, yang sistemik dulu, baru kontak. Jadi Mas Mualim tahu kalau dia kontak dulu terus baru sistemik, dia pun tahu, tapi caranya saat ini dia menggunakan sistemik dulu baru kontak. Kurang lebih berjalan sampai 2 minggu untuk habis spray herbisida itu. Jadi teman-teman biar tahu. Setelah 2 minggu itu sama Mas Mualim dispray menggunakan M21. Iya. M21 sama asam humat. Oke, itu kurang lebih 1 minggu di kultivator sama Mas Mualim. Habis di kultivator selang 1 hari disterilisasi lahannya menggunakan PK Plus. PK Plus itu produk dari Gusman Bojonegoro, termasuk produk andalan Gusman Bojonegoro selain M23 dan SPP. Itu sifatnya basah kuat, jadi bagus untuk sterilisasi lahan. Sterilisasi lahan itu bisa basah kuat, bisa asam kuat. Kalau asam kuat bisa didapat dari H2O2 atau hidrogen peroksida. Kalau untuk basah kuat bisa dari kalium hidroksida, bisa dari produk Gusman Bojonegoro PK Plus. Untuk spektrumnya, kalau yang basah kuat menurut saya itu lebih luas spektrumnya. Setelah di PK Plus sama Mas Mualim diratakan. Iya. Habis di kultivator di PK Plus terus diundur-undur, bahasa Bojonegoro, bahasa Nganjuknya undur-undur. Kalau di sini diratakan karena habis di kultivator. Setelah diratakan, Mas Mualim melakukan penyosroan, sambil habis disiram. Habis disiram ini katanya lembur tadi, itu nyiram bedengan karena tidak ada hujan. Terus disosrok, habis disosrok sebelum ditanami sama Mas Mualim dispray menggunakan herbisida pratumbuh dan kontak. Untuk pratumbuhnya memakai Abos. Abos itu kalau yang tidak paham, Abos itu sama halnya dengan siram, sama halnya dengan gol. Cuman orang Bojonegoro sini lebih suka Abos. Kemarin Mas Mualim tak tanya, untuk herbisida pratumbuhnya pakai apa? Karena hujannya ini masih belum sebegitu ada, pakai Abos. Ya saya mengikuti. Kemungkinan beliau kan tahu. Nek udane wis kerep dia pakai gol atau apa enggak tahu saya. Yang jelas saat ini kita menggunakan pratumbuh Abos. Setelah itu tanam saat ini terus dikasih Raffia. Ini tujuannya untuk jalur Gaza, untuk pas nyepray tidak harus turun ke got. Itu sedikit rangkuman penjelasan dari Mas Mualim tadi. Semoga bermanfaat. Tetap ada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Untuk kali ini yang nutup Mas Mualim, monggo. Ya, oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman bawang merah se-Indonesia. Tapi ya jangan disamakan mungkin di lahan Bojonegoro sama di Nganjuk atau di luar, maksudnya di luar kota Bojonegoro mungkin nggak sama cara itu ya, olah lahannya. Dan semoga tanaman ini ke depannya hasilnya bagus, tumbuh subur, amin. Panen bagus, ketemu harga bagus. Amin. Doanya semuanya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berbagi wabarakatuh. takkan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Ape lali esok. Ngene wes ngene.